Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh wal wadihil burhanuh al mabsut fil wujud karamuhu wa isanuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa diryahil ahyar wa miftahi babil yashar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa iftalih. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asyadid, para tokoh masyarakat desa Moka, terkhusus kepada beliau Simbah Romo Kiai Haji Muhammad Ali Mas'ud Ibnu Abdullah Al-Hajj, yang dimana kita sebagai santrinya selalu mendoakan agar beliau diberi umur panjang, diberi kesehatan selalu, diberi keturunan ingkang soleh solehah, amin amin ya robbal. Dan yang kita semua tunggu-tunggu, barokah manfaat ridho ilmunya fitini wa dunya hatal akhirah. Dan kepada keluarga dalam kus-kus dan ning-ningnya yang saya muliakan. Dan juga kepada Raisul Am Pondok Pesantren Putra Nurul Huda, yaitu Al-Ustadz Maulana Yahya, yang kita semua tunggu-tunggu fatwa dan nasihat-nasihatnya. Dan tidak ketinggalan pula kepada jajaran kepengurusan dari bidangnya masing-masing yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Dan juga kepada santri putra, juga santri putri yang saya bangga-banggakan. Alhamdulillah, segala puji syukur kembali kepada kehadirat Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Allah Raja yang mengerajai segala kerajaannya. Dialah Allah Raja di atas para raja. Yang raja selain Allah budak. Dialah Allah yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dan dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang kuat selain Allah, yang perkasa selain Allah, lemah. Dan dialah Allah yang maha kaya, yang maha hidup dari segala sesuatu yang hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Sedangkan adanya Allah, wujudnya Allah akan kekal abadi selama-lamanya. Dan dialah Allah yang pada malam hari ini beliau pandang dengan pandangan rahmat, beliau pandang dengan pandangan kasih sayang, sebab kita telah memuliakan hari kelahiran baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan salawat ma'assalam Allah tetap tercurahkan kepada manusia yang bisa memanusiakan manusia. Manusia yang kelak akan memberikan syafaat utmanya. Siapa beliau? Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semoga guru-guru kita, kita semua yang ada di sini, keluarga kita yang ada di rumah, mendapatkan syafaat utmanya kelak, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Saya mau tanya, di sini ada yang tahu enggak arti huroba? Apa arti huroba? Huroba itu kalau secara lafal maknanya orang yang asing. Tetapi secara hakikat huroba adalah mereka, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah di saat orang-orang lain tersesat. Huroba adalah orang-orang yang hatinya dipenuhi cahayanya Allah
di saat orang-orang lain hatinya penuh dengan kegelapan. Ghuraba adalah mereka orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan harta. Ghuraba tidak tertipu. Ghuraba adalah orang-orang yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghuraba adalah mereka orang-orang yang pertama berjumpa dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ghuraba adalah orang-orang yang kelak akan Nabi beri minum langsung dengan tangan sucinya telaga Al-Haud, yang dimana ketika engkau meminumnya seteguk maka engkau tidak akan pernah merasakan kehausan selamanya. Mudah-mudahan kita menjadi ghuraba. Kita menjadi orang-orang yang asing. Tidak apa-apa kita dianggap asing. Sebab Islam itu awalnya asing dan bakal kembali ke asing. Sekarang yang mengasingkan orang-orang Islam bukan orang kafir, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, bukan orang Kristen. Tapi yang mengasingkan syariat baginda agung, orang yang mengaku Islam itu sendiri. Saya mau tanya, di luar sana yang paling banyak memakai pakaian orang barat, memakai rok mini, memakai tank top, yang paling banyak orang Islam apa orang kafir? Orang Islam apa orang kafir? Di Indonesia yang paling banyak merayakan hari-hari besar orang barat, hari-hari Valentine, hari malam tahun baru, paling banyak orang Islam apa orang kafir? Orang Islam apa orang kafir? Bahkan anak-anak muda kita merasa malu memakai peci, merasa asing memakai sarung, disuruh memakai jilbab. Kenapa kamu nggak pakai jilbab? Nggak nanti saya dimusuhi, nanti saya dijauhi, nanti saya dianggap aneh. Maka beruntunglah orang-orang yang menjadi ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Saudara-saudara, mungkin saya tidak akan lama. Saya cuma akan membahas sedikit tentang santri. Nah, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an berkata di dalam diwannya, "Man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan, tajarra'a dulla jahli tula hayatih. Wa qala ba'dul hukama, man lam yahtamil dulla aw murra ta'allumi sa'atan, baqiya tulla jahli abada." Apa kata Imam Syafi'i? Barang siapa yang tidak menelan hinanya, tidak menelan pahitnya, tidak mau merasakan susahnya, hinanya mencari ilmu, maka dia akan menelan hinanya, menelan pahitnya, bodoh seumur hidupnya. Dan para ahli hikmah berkata, min ahlil bawatin, barang siapa yang tidak kuat, tidak tahan banting dengan susahnya menjadi santri, menjadi pelajar, maka yang tersisa dalam hidupnya kebodohan abada selamanya. Berarti beliau mengajarkan yang namanya jadi santri itu susah, betul? Yang namanya jadi santri, yang namanya jadi santri itu susah. Yang namanya ngaji, yang namanya mondok itu susah, betul? Ente kalau mau enak jangan jadi santri. Jadi artis saja sana di TikTok. Beliau itu mengajarkan yang namanya santri itu enggak enak. Kalian ingin menikmati keindahan gunung, apa yang harus kalian lakukan? Mendaki. Mendaki berarti mendaki
itu menjadi syarat untuk kalian ingin menikmati puncak gunung. Seketika mendaki, kalian merasa susah tidak? Capek enggak? Lelah enggak? Tapi ketika kalian sudah sampai di puncak gunung, hilang enggak capeknya? Bahagia enggak? Berarti rasa susah, rasa capek itu menjadi syarat untuk kalian ingin menikmati keindahan gunung. Saya mau tanya lagi. Madu itu berasal dari mana? Madu berasal dari mana? Kalau kalian tanya madu berasal dari mana, bakal saya jawab, madu itu berasal dari bunga yang tersakiti. Sebab sarinya diambil oleh sang lebah. Berarti apa? Syarat adanya madu itu tersakitnya si bunga. Si bunga merasa sakit, si bunga menahan siksa. Agar apa? Agar ada madu untuk menjadi penyembuh manusia. Saya ini cuma ngasih perumpamaan. Kalau yang namanya santri itu ndak enak. Jangankan kita, ulama-ulama zaman dahulu, beliau-beliau waktu sedang mencari ilmu itu merasakan susah, merasakan capek. Al-Imam Jarir Ibn Hashim, beliau selama 15 tahun. 15 tahun beliau menulis di bawah cahaya rembulan. Karena apa? Karena tidak punya uang untuk membeli lentera. Beliau menulis selama 15 tahun di bawah cahaya rembulan. Susah enggak? Capek enggak? Al-Imam Syafi'i, beliau itu orang susah. Beliau itu enggak punya uang untuk membeli kertas. Kertas waktu itu dari kulit. Akhirnya apa? Beliau kumpulkan tulang-tulang kambing. Beliau kumpulkan tulang-tulang onta. Beliau kumpulkan tulang-tulang domba. Untuk apa? Untuk beliau menulis sampai penuh. Kalau sudah penuh, beliau kumpulkan, masukkan dalam botol. Sampai ada yang meriwayatkan kamarnya Imam Syafi'i itu penuh dengan kitab-kitab beliau. Penuh dengan buku-buku beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau pernah kelaparan waktu sedang mencari ilmu. Beliau kelaparan fis sohra, di padang pasir. Akhirnya apa? Beliau merangkak sambil memakan pucuk daun. Karena apa? Saking laparnya, nggak kuat jalan. Akhirnya beliau merangkak. Beliau itu merasa susah, merasa capek, merasa lelah. Nggak tahu-tahu beliau dapatkan ilmu. Ilmu kau pikir didapatkan dengan senang-senang. Ilmu kau pikir didapatkan dengan santai-santai. Terus kau pikir ilmu didapatkan dengan harta. Ilmu didapatkan dengan pangkat. Ilmu didapatkan dengan jabatan. Ilmu didapatkan dengan garis keturunan. Kau punya bapak kiai, punya kakek kiai, punya kakek moyang kiai. Karena apa? Karena mereka belajar. Kalau kau tidak belajar, gak bakal jadi kiai. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Nabi dan Rasul aja juga belajar. Siapa yang mengajarkan Nabi Adam alaihi salam asma'ul atom? Siapa yang mengajarkan? Allah lah yang mengajarkan Nabi Adam. Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah lah yang mengajarkanku, dan sebaik-baiknya pendidikan, sebaik-baiknya pelajaran adalah pelajaranku. Ilmu itu didapatkan harus dengan belajar. Ketika belajar ya
harus susah, harus capek. Bahkan diterangkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau berkata, bijadin la bijidin kulla mujdin, fahal jadun bila jiddin bimujdin, fakam abdin yakumu maqama hurrin, wa kam hurrin yakumu maqama abdin. Semua kemuliaan itu datang dengan pertolongan Allah, bukan dengan bersungguh-sungguh. Tetapi apakah pertolongan Allah itu cukup jika tidak dengan bersungguh-sungguh? Banyak orang merdeka berada pada tempatnya budak, dan banyak budak berada pada tempatnya orang merdeka. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir banyak kata-kata yang tidak maknani teng panjenengan, kula pribadi nyuwun agungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.